Ya, akan membahas sebuah buku tajwid metode As-Syafi'i yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Aris Santoso, dan alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ustadz kepada kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materi hari ini. Tafadhol Maskur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di malam hari ini, kita masih diberikan oleh Allah taufik dan kita diberikan kesempatan, ya masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama walaupun di ruang Zoom ini, ya dalam rangka mempelajari salah satu cabang ilmu dari agama kita, yaitu belajar tajwid. Ya, dan belajar tajwid ini kita berharap, ya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla, dan juga ya, kita berharap setelah kita mampu menguasai ilmu tajwid, ya kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, karena ini nanti akan menjadi jariah kita ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita semangat terus belajar, ya apapun belajarnya, ya belajar agama kita apapun cabang ilmunya, maka kita harus semangat, memiliki semangat dalam belajar agama. Yang paling mudah ya diantaranya adalah ya, belajar tajwid atau ilmu-ilmu yang lainnya. Semoga dengan kita belajar tajwid ini kita bisa nanti ya ke jenjang atau ke tingkat berikutnya, kita belajar bahasa Arab, ya sehingga kita selain membaca Al-Quran juga bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Khotifillah, tidak lama-lama ya mukadimahnya. Alhamdulillah, di pelajaran tajwid ini kita sudah sampai ke hukum idgham, ya hukum idgham. Kita sudah mempelajari sebagian idgham di nun sukun. Ya, di nun sukun ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Tapi itu berkaitan dengan hukum nun sukun, ya atau tanwin. Juga kita sudah mempelajari idgham yang ada di hukum mim sukun, yaitu idgham mimi. Nah, sekarang kita masuk ke hukum hukum idgham, ya ditinjau dari makhraj dan sifat. Ya, hukum idgham ditinjau dari makhraj dan sifat. Juga ditinjau, idgham ditinjau dari kesempurnaan atau tidaknya. Ya. Jadi yang halaman 52 dan 53 yaitu jenis idgham ditinjau dari makhraj dan sifat, sedangkan halaman 54 dan 55 itu jenis idgham ditinjau dari sempurna atau tidaknya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya. Sekarang kita masuk ke hukum idgham. Ya, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Yang pertama, ya idgham mutamatsilain. Di sini kata penulis
hafizahullahu taala yang mengatakan idgham mutamatsilain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama ini berarti hurufnya sukun. Ya, kemudian dimasukkan ke huruf yang kedua berarti huruf kedua ini adalah berharokat. Maka dibaca tanpa gunah. Ya, dibaca tanpa gunah kecuali nanti ada di catatan kaki. Ya. Jadi ringkasnya idgham mutamatsilain ini ya bertemunya dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang keduanya adalah berharokat sama. Misalnya ta dengan ta ya. Di situ fama robihat yaitu robihat yang pertama yaitu sukun. Kemudian masuk ke ta yang kedua itu berharokat. Nah, inilah yang dinamakan idgham mutamatsilain karena dia sama makhraj sama sifatnya. Ya, kalau otomatis kalau sama makhrajnya dan sama sifatnya adalah hurufnya sama. Ya, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu ya rabihat. Kemudian di baris kedua ya kalla balla tukrimunal yatim ya. Yang idgham mutamatsilainnya adalah kallabal. Ya, kallabal. Itu lam pertama sukun, kemudian kallaballa lam keduanya berharokat. Ini idgham mutamatsilain. Ya, hurufnya sama. Ya, itu yang baris kedua. Baris ketiga, ya kita lihat aina aina ma takunu yudrik umul maut. Ya, yudrik itu kaf bertemu dengan kaf. Yang pertama kafnya sukun, yang kedua kafnya berharokat. Ya, ini namanya idgham mutamatsilain sama makhraj sama sifat. Artinya sama hurufnya ya. Kemudian juga di baris keempat ya wa ida gharabat. Nah, ini ta sukun dengan ta yang berharokat. Ya. Kemudian baris berikutnya, Ana potong-potong dulu bacanya, ya nanti insya Allah kita baca bareng dari awal sampai akhir ya. Baris berikutnya, qalu amanna wa qad qalu amanna wa qad dakhalu ya dal dengan dal sukun dengan dal yang berharokat ya. Maka ketika diidghamkan kan kita sudah mempelajari dal itu ya termasuk punya sifat qalqalah jika sukun ya. Maka ketika diidghamkan qalqalahnya hilang wa qad dakhalu ya. Kemudian baris berikutnya ya faqul halaka itu lam dengan lam. Kemudian di sampingnya faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib yaitu ba sukun bertemu dengan ba. Kemudian baris terakhir izhab bi kitabi ya izhab ba sukun dengan ba yang berharokat. Ini namanya idgham mutamatsilain. Pertemuan dua huruf yang sama, huruf yang pertamanya sukun, kemudian huruf yang keduanya berharokat. Jadi idgham mutamatsilain namanya. Kita baca bareng ya, ikhwah ya. Ikutin Ana yang di rumah ya, walaupun tidak dibuka mic-nya. Kita baca dari isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ربحت تجارتهم وما كانوا
muhtadin. كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا يخافون الآخرة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فقل هل لك إلى أن تزكى فقلنا اضرب بعصاك الحجر اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. Yaitu contoh-contoh idgham mutamathilain. Ya, silakan barangkali ada yang mau coba untuk membaca, dipersilakan. Silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada ya kita lanjutkan nanti barangkali setelah selesai dari ini ada yang mau baca dari awal tidak mengapa ya. Sekarang lihat bagian yang kedua ya dari jenis idgham yang ditinjau dari makhraj dan sifat ya. Yang pertama tadi idgham mutamatsilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain ini ya dia pertemuan dua huruf yang sama makhraj tapi berbeda sifat ya. Makhrajnya sama tetapi berbeda sifat ya. Kita bisa kelompokkan pertama makhraj bibir ya, makhraj kedua bibir. Makhraj kedua bibir itu ba dan mim. Ba, mim ya, lihat ba, mim. Itu bibir ya, dua bibir. Itu pengelompokan pertama ya di kedua bibir. Kemudian pengelompokan yang kedua yaitu ya punggung ujung lidah ya, punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas ya. Jadi punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Ada tiga huruf ya, dal, kemudian ta dan to. Ya itu ikhwah bisa antum bisa lihat di apa di bagian makhraj ya, pelajaran makhraj. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah punggung ujung lidah. Ya, punggung ujung lidah bertemu dengan atau menempel dengan ujung dua gigi seri atas. Ya, anak ulang. Pengelompokan ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan memahamkan idgham mutajanisen. Makanya penulis ya, memulai bukunya dengan makhraj dan sifat karena hukum-hukum berkaitan dengan makhraj dan sifat.
Ya, hukum-hukum yang ada dalam tajwid berkaitan dengan makhraj dan sifat. Yaitu kalau kita memahami makhraj dan sifat dengan benar, maka hukumnya yaitu kita bisa membaca atau mempelajari atau memahaminya dengan benar. Sebagian buku tajwid ada yang menjadikan makhraj dan sifat itu di belakang ya. Jadi anak ulang ya, idgham mutajanisen itu pertemuan dua huruf yang makhraj dan makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Makhrajnya sama, keluar hurufnya di makhraj yang sama tapi sifatnya beda. Ya, anak golongkan atau kelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompoknya dua bibir. Ya, dua bibir. Kelompoknya dua bibir itu ba dengan min. Ya, ba dengan min. Kelompok yang kedua yaitu punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas, yaitu hurufnya tiga, ta, dal, dan po. Kemudian kelompok yang ketiga adalah punggung ujung lidah menempel pada ujung dua gigi seri atas, yaitu hurufnya ta, zal dengan bo. Ta, zal dengan bo. Ya, kita masuk ke contoh yang pertama ya, pengelompokan yang pertama dua bibir. Lihat, di situ ada ba sukun bertemu dengan mim. Ya, ba sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Maka ini sama makhraj ba sama mim sama-sama dua bibir. Ya, kalau kita mengucapkan ba dan mim, ya bibirnya tutup ba, mim, ya. Itu berarti dua bibir. Tapi sifatnya beda. Ya, ada sifat yang beda. Misalnya ya, misalnya kalau mim punya sifat ya, misalnya dia punya sifat bainiyah misalnya ya. Kalau dari sisi jahar dan apa hamas ya dua-duanya jahar. Ya, ba dan mim jahar. Tapi kalau dari sisi suara ya ba ini syiddah ya. Jadi suaranya terputus. Dan mim ini punya sifat bainiyah, berarti ada sifat yang berbeda. Kemudian dari sisi isti'la dan istifal, ba dan mim sama-sama istifal. Dari sisi infitah dengan itbaq, maka dua-duanya infitah. Ya, hanya tadi bedanya adalah di apa? Di syiddah, ba memiliki sifat syiddah, mim memiliki sifat bainiyah. Jadi makhrajnya sama dua bibir, tapi sifatnya ada yang beda. Nah ini, ya contohnya itu ada di baris keberapa yang ba sukun bertemu mim, ya baris ketiga. Lihat, ya bunayya bukan ma'ana. Ya, asalnya ya bunayya rukab. Ya, itu ba-nya masuk ke mim. Ba sukunnya masuk ke mim. Ini namanya idgham mutajanisen karena satu makhraj, dua-duanya makhrajnya adalah dari dua bibir tapi sebagian sifatnya ada yang berbeda. Ya. Itu pengelompokan yang pertama. Yang kedua, yang pengelompokan yang kedua adalah punggung ujung lidah yang menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Ada tiga huruf. Pertama, ya ta. Yang pertama, ya ta. Kemudian yang pertama dal, yang kedua ta, yang ketiga to. Ya, dal, ta, to. Lihat, dal, ta, to. Dal sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Dal sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Contohnya yang di pertama tuh, hasad tum. Ya, hasad tum. Maka dal ya itu masuk ke ta idgham ya. Hasad tum. Dan dal ini sama ta makhrajnya sama ya punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas tetapi sifatnya ada yang berbeda ya. Dal di antara yang berbedanya dal punya sifat qalqalah tapi ta tidak memiliki sifat qalqalah ya, tidak memiliki sifat qalqalah. Itu di antara sifatnya yang berbeda, makhrajnya sama sifatnya berbeda. Nah kita balik
itu contoh dal bertemu ta. Kita balik ta bertemu dal. Ya, contohnya di sebelahnya. Asqalad da'wa, yaitu tak sukun bertemu dal. Ya, tak sukun bertemu dal. Kemudian ya, ta bertemu dengan to, tak sukun bertemu dengan to. Ya, contohnya ya tak sukun bertemu to itu ada di baris terakhir. Ya, fa'amana ta'ifah. Ta dan to satu makhraj, tapi ada sifat yang berbeda. Kalau ta itu memiliki sifat hamas, to memiliki sifat jahar, di antaranya perbedaannya, di antara perbedaan sifatnya. Satu makhraj tapi beda sifat. Ya, sekarang kita balik, to sukun bertemu dengan ta. Ya, to sukun bertemu dengan ta. Apakah di sini ada contohnya ya? To sukun bertemu dengan ta. Iya, di baris kedua la in basatta. La in basatta itu to sukun bertemu dengan ta. Ya, ini pengelompokan yang kedua. Jadi punggung ujung lidah menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Dal, ta, to. Dal bertemu ta, ta bertemu dal, ta bertemu to bertemu ta. Nah, sekarang pengelompokan yang ketiga, yaitu punggung ujung lidah menempel pada ujung dua gigi seri atas, yaitu hurufnya sa, zal dengan do. Ya, pertama, tak sukun bertemu dengan dal. Tak sukun bertemu dengan dal. Ya, di baris pertama di paling kiri ya. Yalhad dzalika. Ya, yalhad dzalika itu saknya masuk ke dal. Tidak dibaca yalhad dzalika tapi yalhad dzalika. Kenapa dia idgham? Karena dia satu makhraj tetapi beda sifat. Ya, beda sifat. Kemudian juga ya itu sa dengan zal. Sekarang zal sukun bertemu dengan dha. Ya, di baris kedua di sebelah kiri. Walau annahum idh itu zal ya bertemu dengan dha. Ya, semoga bisa memahaminya. Jadi gua mutajanisain adalah eh, dua huruf pertemuan dua huruf yang sama makhraj tapi beda sifat. Ya, kita baca bareng ikhwah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasattum athqalad da'wa yalhadz dzalik لئن بسطت إلي يدك ولو أنهم إذ ظلموا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ya zalamu itu bertemu dengan hamzah dia panjangnya 4 sampai 5 harokat ya. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة yaitu idgham mutajanisain. Ya, kemudian kita masuk ke idgham mutaqaribain ya. Membacanya nanti setelah selesai pembahasannya insyaallah. Nah, idgham mutaqaribain ini pertemuan dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharokat. Dia dekat makhraj atau sifatnya. Yang berdekatan makhraj atau sifatnya atau kedua-duanya berdekatan.
Ya, contohnya qaf sukun bertemu dengan kaf. Dari sisi makhraj dia berdekatan. Karena qaf ini pangkal lidah menempel pada langit-langit lunak bagian daging. Sedangkan kaf juga sama pangkal lidah, tapi dia menempel pada langit-langit bagian lunak dan bagian keras. Ya, bagian daging dan bagian tulang. Ini makrojnya dan sifatnya ya itu berdekatan. Ya, makronya berdekatan. Kemudian lam sukun bertemu ro. Ya, lam sukun bertemu ro. Kalau kita perhatikan lam sukun dan ro yaitu makronya ya berdekatan. Lam itu ujung dua tepi lidah menempel pada gusi gigi-gigi atas. Ro itu awal punggung ujung lidah menempel pada gusi dua gigi seri atas. Ya, nanti antum bisa lihat di bagian makhraj itu berdekatan. Qaf dengan kaf, lam dengan ro. Ya, contoh di yang pertama ya. Barrafa'ah yaitu lam sukun bertemu ro. Nah, lam sukun bertemu ro, idgham di situ. Kenapa idgham? Karena dia berdekatan makhrajnya. Ya, berdekatan makhrajnya. Contoh lagi di baris kedua. Ya, di baris kedua di bagian sebelah kiri. Alam nakhluqkum. Itu qaf sukun bertemu dengan kaf. Ya, dia idgham, qafnya masuk ke huruf kaf. Ya. Tetapi apa dia qaf sukun masuk ke huruf kaf, dia idghamnya karena makhrajnya berdekatan. Ya, seperti itu. Kalau untuk idgham mutaqaribain alhamdulillah ya tidak terlalu banyak seperti idgham mutajanisain. Ya, kita baca ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقل رب زدني علما ألم نخلقكم من ماء مهين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Ya, ini idgham ditinjau dari makhraj dan sifatnya ya terbagi menjadi tiga. Silakan kalau mau ada yang baca ikhwah dari halaman 52. Ya, tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ikhwah. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke idgham ditinjau dari sisi sempurna atau tidaknya. Ya, jenis idgham dari sisi sempurna atau tidaknya. Di halaman 54 ya. Pertama, ada dua ya, terbagi menjadi dua jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Pertama, idgham kamil, ya idgham yang sempurna. Yang kedua, idgham nafis. Ya, idgham kamil dan idgham nafis. Definisinya idgham kamil yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, ya, sama makhraj dan sifatnya sehingga menjadi huruf yang bertasydid, menjadi huruf yang bertasydid. Jadi kalau ada idgham yang ada tasydidnya ya untuk memudahkan itu dia namanya kalau dari sisi idgham secara ditinjau dari kesempurnaannya maka dia namanya idgham kamil ya.
idgham kamil. Contoh ya, Ar-Rahim ya, Ar-Rahim ya. Itu ro-nya ada tasydidnya. Ya, lamnya tidak dibaca kan? Ya, lamnya tidak dibaca. Ar, ar, ya, Ar-Rahim. Berarti dia idgham kamil. Ya, berarti dia idgham kamil. Ya, karena ada tasydidnya setelahnya. Mir rizqillah ya, mir rizqillah nun sukun bertemu ro, dia ro-nya ada tasydidnya. Berarti dia idgham kamil. Ya, kalau dari sisi hukum nun sukun, dia idgham bila gunnah. Tapi kalau ditinjau dari sisi kesempurnaannya, dia namanya idgham kamil. Ya. Contohnya lagi, mil laban. Ya, berarti dia idgham kamil karena lamnya ada tasydidnya. Ya, kita baca bareng ikhwah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Min rizqillah. Min laban. Hal lakum as-sawab. Min rabbihim. Fa'amana ta'ifah. Qad tabayyan. Hasattum. Bal rafa'ahu Allah. إذ ظلموا هدى للناس توابا رحيما وقد دخلوا اضرب بعصاك فما ربحت تجارتهم وقل رب زدني علما الطيبون وكفر الطائفة أثقل الدعوى الله خافضة رافعة عيشة راضية غفور رحيم هم الطائفة يدرككم الموت عربيا لعلكم يبين لنا فويل للذين كفروا لعبرة لمن yakhsha. Ya, kita bahas ya idgham yang ini terlebih dahulu. Perhatikan ya, tadi Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim ini kan alif lam syamsiyah ya. Dia lam sukun ya, bertemu dengan ro, maka ro-nya ini ada tasydidnya ya. Maka jika ada tasydidnya berarti dia idgham kamil. Ya, karena lamnya tidak dibaca tidak al-Rahim, tapi Ar-Rahim. Ya, kemudian mir rizqillah, mir rizqillah. Nun sukun bertemu ro dan ro-nya ada tasydidnya, yaitu berarti idgham kamil kalau dari sisi kesempurnaannya ditinjau dari kesempurnaannya. Tapi kalau dari sisi hukum nun sukun maka dia idgham bigunnah. Ya, juga mil laban ya kalau dari sisi kesempurnaannya dia idgham kamil karena ada tasydidnya. Tapi kalau ditinjau dari hukum nun sukun dan tanwin maka dia idgham bigunnah. Kemudian hal lakum.
Ya, halakum. Di sini ada lam bertemu dengan lam sukun bertemu dengan lam. Kalau dari sisi kesempurnaannya, ya ditinjau dari kesempurnaannya dia idgham kamil. Tapi kalau dari sisi makhraj dan sifat, ini adalah idgham mutamatilain, ya idgham mutamatilain. As-sawab, yaitu kalau ditinjau dari kesempurnaannya namanya idgham kamil, ya idgham kamil karena ada tasydidnya, lamnya masuk ke huruf sa. Ya, tapi kalau dari sisi alif lam maka dia alif lam syamsiyah. Ya, hukum alif lam dia alif lam syamsiyah. Kemudian mir rabbihim, dari kesempurnaannya dia adalah idgham kamil, tapi dari nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin dia adalah idgham bila gunnah. Kemudian fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat itu ada ta sukun bertemu dengan to. To-nya ada tasydidnya. Kalau dari sisi kesempurnaannya namanya idgham kamil. Tetapi kalau ditinjau dari idgham menurut makhraj dan sifatnya, dia adalah idgham mutajanisain. Ya, karena satu makhraj tetapi beda beda huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian qad tabayyan, ya qad tabayyan. Maka qad tabayyan, qad itu dal sukun bertemu dengan ta. Ya, dal sukun bertemu dengan ta. Maka kalau dari sisi kesempurnaannya dia idgham kamil. Jika dilihat dari hukum idgham dari makhraj dan sifatnya, ditinjau dari makhraj dan sifatnya dia idgham mutajanisain. Ya, hasattum juga sama. Ya, bar rafa'ahullah, lam sukun bertemu dengan ra. Ya, lam sukun bertemu dengan ra. Kalau dari sisi kesempurnaannya dia idgham kamil, tetapi kalau dari sisi makhraj dan sifat, ya idgham dari makhraj dan sifatnya, maka dia idgham mutaqaribain karena lam dan ra itu tidak satu makhraj tetapi makhrajnya berdekatan. Ya, idzalamu hudal linnas tawwabar rahima, ya seperti itu semuanya. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke halaman 55. Ya, halaman 55. Silakan admin digeser ya. Dari sisi idgham, dari sisi kesempurnaannya yang kedua adalah idgham naqis. Ya, kita baca apa yang dimaksud dengan idgham naqis, yaitu idgham, ya, yaitu mengidghamkan, memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf, ya, pada makhraj, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Ya, lihat, idgham naqis disebabkan salah satu dari dua sifat. Pertama sifat itbaq. Ya, syarat sifat itbaq. Itbaq itu adalah, ya, terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit, itu itbaq. Lawannya adalah infitah. Ya. Lihat contohnya basat ta, itu to bertemu dengan ta. Ya, po sukun bertemu dengan ta. Lihat ta-nya, ya to-nya masuk ke ta, tetapi tidak ada tasydidnya, tapi dia idgham. Ya, idgham. Ya. Tidak ada tasydidnya. Kenapa tidak ada tasydidnya? Karena ada sifat po yang tidak masuk ke dalam huruf ta. Di antaranya adalah sifat isti'la atau sifat itbaq, ya. Sifat itbaq. Ya, po itu sifatnya yaitu itbaq. Terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Basat ta, tidak basat ta. Ya, tidak melebur semua ke huruf ta, tapi ada sifat itbaqnya. Basat ta, basat ta. Begitu juga ahad tu, ya, fawwat tu, ya. Cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf po dari makhrajnya tanpa dikolkolahkan. Ya, lihat huruf kolkolahnya melebur ke ta, jadi tidak ada kolkolahnya. Ya, karena dia masuk ke ta, tapi dia ada huruf apa sifat itbaknya. Kita ulang lagi, cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dari makhrajnya tanpa dikolkolahkan, kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebut huruf ta yang dikeluarkan dengan sifat hamas. Basat ta, basat ta. Ya.
karena tidak semua sifatnya melebur ke huruf setelahnya. Kemudian sebabnya juga gunnah. Yang kedua sebabnya gunnah. Contohnya miu waliyu wala waqa. Ya, miu waliyu wala waqa. Nun sukun bertemu wa, ya, itu idgham, tetapi tidak ada tasydidnya, maka ini namanya idgham naqis. Juga waliyu itu tanwin bertemu waw, ya, tidak ada tasydidnya di huruf wa-nya, maka ini namanya idgham naqis. Kalau dari sisi nun sukun, maka dia namanya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Contohnya lagi iyaqulun, nun sukun bertemu ya. Ya, kalau dari sisi sempurna atau tidaknya namanya idgham naqis. Tapi kalau dari sisi hukum nun sukun dan tanwin dia namanya idgham bil gunnah. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkannya huruf nun sukun atau tanwin ya ke dalam huruf ya atau huruf waw yang berharokat, ya, huruf waw yang berharokat. Catatan di situ, ya, untuk bacaan ayat alam nakhluqkum ini dibaca dengan idgham kamil karena kafnya ada tasydidnya, ya. Artinya semua huruf qaf itu diidghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Ya, tanpa tersisa, maksudnya tanpa tersisa apanya? Tanpa tersisa sifatnya. Ya, jadi sifat qaf melebur semua ke huruf ka. Ya, pendapat inilah yang dirojihkan, yang diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya At-Tamhid, sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekedar memiliki sifat isti'la dan tidak memiliki sifat itbaq. Ya, semoga kita bisa memahaminya, ya. Untuk memudahkan, idgham ditinjau dari sempurna atau tidaknya, yaitu idgham kamil, ada tasydidnya, ya. Ada tasydidnya, pokoknya yang ada tasydid itu idgham kamil. Kemudian jika ada yang diidghamkan tetapi tidak ada tasydidnya, ya, tidak ada tanda syiddahnya, maka ini namanya idgham naqis kalau ditinjau dari kesempurnaannya. Semoga bisa memahaminya. Ada yang mau coba baca, Ikhwan? Silakan. Iya, Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat Yulianto. Tafadhol. Syukuran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman ini, Pak. Halaman 52, Pak. Soalnya nggak sama nih Pak cetakannya. Oh iya, mungkin cetakan lama ya Pak, ya. Iya Pak. Bisa lihat di layar apa terlalu Di kecil, Pak? di buku Pak, bawa buku. Di buku silakan Pak. Yang mana Pak? Yang ini Pak, yang apa ya? Idgham Ustaz. mutamathilain. Idgham mutamathilain. Iya. Saya coba ya Ustaz. Silakan. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Iya, notnya panjang Pak. Wa ma kanu Oh iya. muhtadin. Iya Pak. Ulang. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Lagi Pak, ya, Ustaz. Terus lanjut Pak. Ya, kalau Anda diam, lanjutkan Pak. Ya. Kalla balatuk minunal yakin. Tukrimunal yatim. Yatim. Hmm. Kalla balatuk rimunal yatim. Kalla balla yakhafunal akhirah. Aina ma takunu yudrikum
yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Musayyadah. Ya, diulang walau kuntum fi burujin. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Terus Wa idza gharabat taqdir wa idza gharabat taqdir udah taqribuhum. Taqribuhum. wa idza gharabat taqdi taq wa idza ya wa idza gharabat taqdir wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatim min qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih fakul halaka ila an tazakka. Ya, za itu ujung lidah yang menempel pada dua gigi seri bawah. Ingat, dua gigi seri bawah ditempelkan ujung lidahnya ke dua gigi seri bawah. Za. Yes, Ya, za. ulang Silakan. ya, wa fakul halaka ila anzakka. Antazakka. Oh iya. Ada tanya Pak ya? Iya. Fakul halaka ila antazakka. Fakul nadrib bi aso fakul nadrib bi asokal hajar idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Iya, barakallahu fiik Pak. Iya. Difokuskan lagi baca Al-Qur'annya, dibanyakin lagi ya Pak ya? Untuk melatih Ya, makhraj dan melatih sifat. Kemudian panjang pendeknya diperbaiki. Barakallahu fikum. Antum dari mana Pak? Cikarang Ustaz. Oh, Cikarang, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Setelah Pak Rahmat, silakan halaman berikutnya. Wa iya. Silakan ikhwah, ada yang mau coba? Dah. Ya, halaman 53. Silakan. Iya, Bu Sumanem Purba, tafadhali Bu Ibu Mutajanisen ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasabtum asqalat da'wa. Ya, wa panjang ya Bu ya. Da'wa. Asqalat da'wa. Yalqasad yalhazalik. Laim Huruf to itu ada, kalau diidghamkan huruf sifat qalqalahnya tidak dibaca Ibu. Basab ta. Ustaz. Laim basat
ilayya ladak. Ilayya yadak. Lain, ulang. Lain basatta ilayya yadak. Iyanya pendek ibu. Ilayya yadak. Layya yadak. Diulang. Lain. Lain basatta ilayya yadak. Walau annahum idza zalamu. Bukan iza. Iz. Zalnya sukun masuk ke Walau go. Iz. Zalamu. annahum idh zalamu Iya, Akhi anfusahum. Novandra dimatikan mic-nya. Nanti baca setelah ini ya. Iya, Apa silakan. Silakan. Ya. Walau annahum idzalamu Bawahnya pendek ibu. Bawahnya pendek. Izzalamu. ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ya bunayya Jangan arakabum ditahan ibu. Ya bunayya kam ma'ana. ya bunayya Jangan arakabum ditahan ya atas sini ibu. Ya bunayya. Ditekan saja tapi jangan ditahan, jangan naik, jangan gitu. Ya bunayya kam ma'ana. ya bunayya arakabum ma'ana wala takum ma'ak kafirin fa'amanat A-nya panjang. Fa'a. ya fa'amanat ipatum min bani Israila wa kafarat Wa kafarat ta'ifah. wa kafarat wa kafarto Bukan wa kafarto. Ro-nya patah ibu. Wa kafarat. oh ya wa kafarot ifah. Iya. Barakallahu fiik ibu. Tapi Iya. barakallahu Ustaz. Tadi diperhatikan ya di baris ketiga itu ya bunayyam itu bukan harokat dhammah yang di atas alif ya, di atas hamzahnya. Bukan harokat, bukan dibaca ya bunayya urkam, tapi ya bunayya urkam ma'ana. Ya, itu cara bacanya. Kemudian setelahnya silakan bawahnya kotak bawah silakan yang mau coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Suratni Ummu Zaid ya. Bismillah, mau coba. Iya, tar dulu Ibu. Bentar dulu Ibu Sumanem bisa dimatikan dulu mic-nya. Oh ya benar ya nama Ustaz. Mana ini? Iya. Sekarang silakan Ibu tadi siapa yang mau baca? Buka mic-nya. Saya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Wa qur rabbi zidni ilma. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Iya, wa anta ya, anta ikhfa ya, wa anta khairul munzilin. Diulang Ibu yang baris terakhir. Wa qur rabbi anzilni munzalan
مباركا وأنت خير المنزلين. Iya, barakallahu fiik. Bacaannya bagus, Ibu. Cuman Ana mau tanya-tanya, boleh nggak, Ibu? Ya, boleh ya, Ibu ya. Di baris kedua, Ibu. Insya Lihat, Allah Ustadz. Nggih. baris kedua yang sebelah kiri. Ya, Baris alam nakhluqum ya. Nakhluqum itu kaf sukun bertemu dengan kaf. Namanya apa, Ibu? idgham mutaqaribain. Iya, itu kalau ditinjau dari makhraj dan sifat. Ada Kalau ditinjau dari kesempurnaannya kesempurnaan. namanya apa, Ibu? Idgham nakis. Idgham kamil. Idgham kamil, betul, karena ada tasydidnya. Nggih. Kemudian masih yang itu, alam nakhluqkum, mim sukun bertemu dengan min. Kalau ditinjau dari hukum mim sukun namanya idgham apa? Idgham mimi. Idgham mimi. Kalau ditinjau dari sempurna kesempurnaan atau tidaknya Idgham kamil. kamil. Kalau ditinjau dari makhraj dan sifatnya Idgham idgham mislain. Idgham idgham mimi atau mutamasilain. Ya, idgham mutamasilain. mutamas. Ya, karena makhraj dan sifatnya sama ya. Sama, Kemudian nggih. masih lanjut Ibu. Alam Nggih. nakhluqkum min. Nah, ini kalau dari sisi kesempurnaannya idgham apa Ibu? Idgham kamil. Idgham kamil. Kalau dari sisi hukum nun sukun Idgham bi gunnah. iya betul. Mimma innahin sama seperti itu. Barakallahu fiik Ibu. Ya, kita masih ada Wa fiik halaman barakallah. ya. Jazakallah khairan. Wa iya, Ibu. Oh, kita masih ada Nggih. halaman 54. Silakan. Ada yang mau coba setelah Ibu surat ini Ummu Zaid? Ya. Ada yang mau coba? Ya, tadi Akhi Novandra mau coba nggak? Atau yang lain? Halaman 54. Idgham kamil. Ya. Tidak ada? Coba Ustadz. Iya, Ibu Nur Assalamualaikum. Laila, Ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, halaman 54. Ar-Rahim. Mir rizqillah. Ya, Anda tanya Miladan. dulu, dulu Ibu. Mir rizqillah, ya itu lafaz Allah. Ya. Ya, dia Gimana termasuk Ustadz? hukum idgham bukan Ibu? Mir rizqillah. Iya, lafaz Allahnya itu termasuk hukum idgham bukan? Masuk hukum idgham Ustadz. Ada Iya, idgham tasdidnya. apa? Idgham apa Ibu? Idgham kamil. Idgham kamil. Ya, kalau dari sisi hukum alif lam syamsiyah atau qamariyah dia Dia alif lam samsiah ya Ustadz. ya alif lam syamsiyah. Makanya alif lam syamsiyah itu namanya idgham syamsi. Aduh. Ya, sedang Idgham. nama alif lam syamsiyah selain namanya alif lam syamsiyah ada nama lain yaitu idgham syamsi karena dia masuk ya diidghamkan. Kemudian alif lam qamar ya nama lainnya adalah izhar apa? Izhar uh, qamari. Ya, izhar qamari. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Ya Ustadz. Milaban. Halakum as-sawab mir rabbihim fa'amanat ta'ifah qad tabayyan hasattum barrafa'ahu Allah izzalamu hudal linnas tawwabar rahimah wa qad dakhalu
اضرب بعصاك فما ربحت تجارتهم وقل رب زدني علما الطيبون وكفرت طائفة أثقلت دعوى الله خافضة رافعة عيشة راضية غفور رحيم همت طائفة يدرككم الموت عربيا لعلكم يبين لنا فويل للذين كفروا لعبرة لمن يخشى. Iya, barakallahu fiik Ibu. Ya, Iya, Wafiki berat barokallahu Ustaz. wa fika Ibu ya. Oh ya, Wafika. Wa fika barakallah. Barakallahu fika, Hmm. barakallahu. Yang Ya itu Ibu. hamato itu langsung tebal Ustaz. Yang mana Ibu? Tak sukun bertemu to. Iya, karena taknya ya masuk ke huruf po. Jadi po-nya tetap dibaca tebal. Misalnya yang di baris keempat dari bawah ya. At-tayyibun, kemudian wa kafarat po, wa kafarat ifah. Berarti tak itu semuanya sifat-sifatnya melebur ke huruf po, karena makanya dia po-nya ada tasydidnya. Jadi kamilah itu. Iya, ya. Iya, berbeda dengan kalau dibalik, kalau to dulu yang sukun baru ta yang berharokat seperti di halaman 55 basab ta, basab Iya. ta. Jadi tidak semua melebur ke ta, ada sifat itbaq to yang masih menempel pada Oh, to gitu. Cuman kolkolahnya dia masih melebur dengan ta, tidak basab to ta gitu. iya, Basab ta. Seperti itu Ibu ya. iya Ustaz, jazakallahu khairan kasir. Wa iyak, wa iyaki. Oh, Nah, alhamdulillah ya, ikhwah, kita sudah menyelesaikan hukum idgham. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk tentang hukum mad, ya, hukum mad. Mungkin karena sudah larut malam ya, Allah cukupkan. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.